Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini sedang ramai diperbincangkan berkaitan dengan nikah beda agama. Karena di media sosial sebagaimana kita tahu ramai sebuah kejadian laki-laki dengan seorang perempuan yang muslimah, dia melakukan pernikahan, dan kalau dalam fotonya itu dilakukan di sebuah gereja. Dan dalam berita itu juga disebutkan bahwasanya yang perempuan masih tetap berpegang pada agama Islam. Oleh sebab itu penting sekali kita untuk mengkaji hal ini. Bagaimana hukum daripada pernikahan beda agama secara komprehensif. Karena bagaimanapun pernikahan ini adalah sebuah ibadah. Artinya pernikahan itu memiliki nilai dari sesuatu yang haram menjadi halal. Merubah satu hukum ketetapan syariat yang tadinya haram, laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan apa-apa, mereka berkumpul, mereka bersentuhan, mereka khulwah dan seterusnya haram, melalui sebuah pernikahan menjadi halal. Maka pembahasan berkaitan pernikahan ini nggak bisa dilepaskan daripada syariat. Nggak bisa hanya sekedar membahas masalah HAM dan sebagainya, nggak bisa. Terkait dengan masalah pernikahan beda agama ini, sebetulnya ulama-ulama kita sudah membahas dengan sangat detail sekali. Karena pernikahan beda agama ini jauh-jauh hari sudah terjadi. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bahkan para sahabat pun ini juga membahas. Karena memang ada beberapa ayat yang diturunkan berkaitan dengan hal ini. Oleh sebab itu, memahami konteks pembahasan kita, yang pertama kita fahami adalah di dalam Al-Quran Allah berfirman sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Di sana disebutkan orang-orang kafir itu ada dua macam, min ahlil kitabi wal musyrikina. Ada golongan yang kitabi, ahlul kitab, ada yang masuk kategori musyrik. Ini sama-sama statusnya kalau dalam bahasa kita non muslim, tapi dalam pembahasan syariat dibagi. Sebagian disebut ahlul kitab, sebagian disebut musyrik. Dalam konteks yang musyrik, Allah di dalam surat Al-Baqarah menurunkan ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Arti musyrik itu mereka mengsekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Dan juga wala tunkihul musyrikina, dan janganlah kalian menikahkan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki yang musyrik. Maka dalam ayat itu status daripada musyrik tidak ada peluang diperbolehkan. Ini adalah nas daripada Al-Quran. Artinya untuk perempuan yang musyrik menikah dengan laki-laki muslim itu nggak boleh. Untuk laki-laki yang musyrik menikahi perempuan yang muslimah itu juga tidak boleh. Pembahasan berkaitan ini ulama sudah sepakat, sudah selesai, karena ini nas Al-Quran. Tapi kalau kita kaji untuk yang ahlul kitab ini bagaimana? Yang ahlul kitab ini, kalau dalam pembahasan ulama-ulama tafsir, pembahasan ulama-ulama fikih,
mayoritas mereka mengartikan ahlul kitab itu sebagai orang Nasrani dan orang Yahudi. Maka dalam konteks ahlul kitab ini ada sekian banyak perbedaan ulama, bahwasanya di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Di sana dihalalkan untuk kalian perempuan-perempuan yang bisa menjaga dirinya, perempuan-perempuan yang taat pada agamanya, dalam konteks ini ahlul kitab, maka itu diperbolehkan. Kemudian kalau kita kaji secara tafsir, di dalam tafsir Ayatul Ahkam karya Imam Ali As-Sabuni, seorang ulama tafsir kontemporer, di sana disebutkan wa hadza qaulu jumhuril ulama wa bihi qala al-a'immatu al-arba'atu. Diperbolehkan menikahi perempuan ahlul kitab, dan ini menjadi pendapat mayoritas para ulama, dan ini juga pendapat dari 4 madhab. Maka memang kalau dalam tafsir ini 4 madhab itu untuk yang non muslim yang ahlul kitab itu boleh. Tetapi dalam konteks 4 madhab ini kita tidak bisa melepaskan Indonesia adalah mayoritas umat yang mengikuti madhab Syafi'i. Maka dalam membahas hukum ahlul kitab ini, seyogyanya memang kita mengacu kepada pandangan madhab Asy-Syafi'i. Pandangan madhab Asy-Syafi'i itu memang yang disebut ahlul kitab memiliki satu syarat khusus, yakni ahlul kitab itu dikategorikan sebagai orang yang memang memiliki garis keturunan daripada Bani Israel. Tidak bisa ada orang, katakanlah dia bukan Bani Israel, dia orang Indonesia, kemudian dia masuk agama Nasrani, kemudian menikah dengan orang Islam, itu nggak bisa kalau dalam madhab Asy-Syafi'i. Harus orang yang memang mulai dari Nabi Musa dulu punya anak sampai pada sekarang, kemudian dinikahkan dengan orang Islam. Atau orang yang pada masa Nabi Isa dulu kemudian turun-temurun sampai pada sekarang diketahui persis garis keturunannya, kemudian baru menikah dengan orang Islam. Dan ini sangat rumit sekali karena sudah sekitar 1400 tahun lebih. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sudah terpaut 600 tahun, belum dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam hal ini karena begitu rumitnya menerapkan hukum kebolehan, maka ulama-ulama kita dalam hal ini menutup akses ini. Artinya bagaimana? Lebih melihat pertimbangan maslahat dan mafsadahnya. Itu juga yang menjadi pandangan daripada fatwa MUI Pusat ketika berbicara dengan berbicara berkaitan dengan hukum nikah beda agama. Dalam fatwa MUI Pusat itu memiliki 2 poin. Poin yang pertama adalah perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kemudian poin yang kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Kenapa dalam fatwa ini ada sebuah uraian ahlul kitab, qaul mu'tamad, pendapat yang bisa dipegang, dan keputusan haram dan tidak sah? Karena memang kita mau tidak mau harus
melihat, mengakomodir pendapat daripada para ulama-ulama yang muktabaroh. Sebagaimana di dalam tafsir Ali As-Sobuni yang mengatakan bahwa 4 madhab mengatakan boleh, itu memang gak bisa dipungkiri dalam referensi kita seperti itu. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata untuk merealisasikan hal itu, syaratnya sangat sulit. Pun kalau kita kaji tarotub atau konsekuensinya atau implikasinya, pernikahan beda agama itu nanti akan melahirkan anak-anak yang itu menjadi rentan. Ini adalah sebuah pembahasan yang tidak hanya sekedar sah dan tidak, tapi juga bila sudah dihukumi pernikahannya boleh, konsekuensinya bagaimana, itu juga harus dipertimbangkan. Hukum tentang status ahli warisnya, hukum tentang bagaimana mahramnya, hukum tentang siapa yang akan menjadi wali bila mereka pasangan itu punya anak perempuan. Ini adalah pembahasan yang sangat kompleks. Maka dalam hal ini ulama-ulama di Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya itu di keputusan fatwa nomor 4 tahun 2005 dalam Munas Alim Ulama ya, mengatakan bahwa memang menurut qaul mu'tamad itu haram dan tidak sah. Ini harus menjadi sebuah kesadaran kita bersama. Maksudnya bagaimana? Karena memang pernikahan beda agama itu kalau diperbolehkan, Masya Allah, nanti anak yang lahir itu nanti ikut siapa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk klasifikasi beda agama dalam konteks ini. Yang musyrik sudah clear, ulama sepakat. Lalu yang ahlul kitab, ulama itu sebetulnya membagi lagi. Jadi kalau ada orang sering dalam argumentasinya mengatakan, kan di dalam Islam itu ada ulama yang membolehkan beda agama. Tidak selonggar itu. Ulama yang membolehkan itu adalah bukan yang penting beda agama kemudian boleh, bukan. Tapi dalam konteks ini adalah bukan musyrik. Satu, yakni dalam lingkup ahlul kitab. Pun ahlul kitab nanti dibagi. Ahlul kitab itu yang laki-laki harus yang Islam, perempuannya baru yang kategori ahlul kitab dengan syarat yang sekian panjang dan sulit untuk direalisasikan. Maka kalau kita kaji yang terjadi di media sosial itu, laki-lakinya dia non muslim, perempuannya Islam, secara hukum tidak sah, secara hukum haram. Konsekuensinya karena pernikahannya tidak sah, ya apa yang dilakukannya menjadi hubungan di luar nikah. Kalau dalam bahasa kita adalah sebuah perzinaan. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah sebuah ketentuan hukum yang memang memiliki dasar sangat kuat dalam aturan syariat. Di dalam hadis Rasulullah, beliau menyampaikan, wala yatazawwaju an-nasraniyu al-muslimata. Seorang muslimah nggak boleh menikah dengan orang Nasrani ataupun dengan ahlul kitab, nggak boleh, karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Kalau seorang perempuan dia muslimah dinikahi non muslim, dalam hal ini ahlul kitab, berarti Islam berada di bawah daripada yang lain. Dan itu bertentangan keras dengan prinsip utama Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam harus berada di atas. Maka dalam hal ini celah yang membolehkan perdebatan para ulama terjadi pada poin ahlul kitab yang Islam adalah laki-laki, perempuannya orang ahlul kitab. Kasus-kasus yang terjadi seperti dulu ada artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandou, itu kasusnya yang diperdebatkan.
Bukan seperti media sosial sekarang ini yang laki-lakinya non muslim, perempuannya Islam. Itu jelas ulama mengatakan nggak sah. Kalau mengatakan ini kan atas dasar HAM, nggak bisa, karena pernikahan itu adalah sebuah bagian ibadah. Maka untuk menentukan sah dan tidak, acuannya juga syariat. Karena ibadah adalah bagian daripada syariat, maka ya harus mengacu pada syariat. Nggak bisa atas dasar HAM kemudian mengabsahkan. Kalau atas dasar HAM nggak usah pakai kata sah, nggak usah pakai kata nikah, karena nikah khusus untuk pembahasan syariat. Maka seperti kasusnya kalau pemain sepak bola Zinedine Zidane, atau dulu ada presiden Palestina Yasir Arafat menikah dengan non muslim. Itu adalah sebuah kasus-kasus yang terjadi, tetapi itu kalau di luar negeri dengan di Indonesia ini akan sangat berbeda sekali. Pertimbangan ulama-ulama di Indonesia karena sulitnya merealisasikan syarat yang ada dalam ketentuan syariat, maka ini memang ditutup dan ini menyatakan tidak sah. Maka di sana disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia haram. Tetapi dalam fatwa itu juga memberikan sebuah interpretasi bahwa di balik keharaman itu memuat atau mengapresiasi atau tetap mengakomodir pandangan para ulama yang berbeda, dengan di sana disebutkan menurut kaul muktamad. Poin yang kedua, menurut kaul yang bisa dijadikan pegangan bila terjadi pernikahan beda agama, maka hukumnya haram dan tidak sah. Maka berdasarkan inilah tidak ada celah sama sekali dalam pandangan ulama-ulama kita sebuah pernikahan terjadi orang Islam dengan orang non-muslim. Orang Islam baik yang laki-laki atau yang perempuan, itu dalam poin ini ulama-ulama kita mengatakan itu haram dan tidak sah. Dan ini adalah pendapat yang bisa dijadikan pegangan. Maka seyogyanya pandangan ulama-ulama kita inilah yang dijadikan pegangan atau rujukan dalam menentukan atau melihat hukum pernikahan beda agama. Jangan kita hanya berasumsi bahwasanya semestinya atas dasar hak asasi manusia selama suka sama suka diperbolehkan, nggak bisa seperti itu. Maka ini mungkin menjadi sedikit pencerahan untuk kita semuanya, bahwasanya nikah itu nggak hanya sekedar laki-laki dengan perempuan mereka melakukan akad atau melakukan ijab kabul, tidak, tapi itu adalah bagian daripada ibadah. Makanya kalau dalam hadis Rasulullah, hendaknya seorang laki-laki bila mencari perempuan yang akan dinikahi, yang diutamakan agamanya. Rasulullah menyebutkan taribat yadak, kalau kamu mengutamakan agama maka kamu akan selamat. Tapi kalau orang kadang itu atas dasar cinta, itu sebetulnya kan bukan melihat agama, yang penting bagaimana mereka bisa bersatu. Nah itu sebetulnya mereka nggak memakai pandangan agama. Hanya saja di media sosial yang repot akhirnya sibuk menghukumi. Hukumnya sudah jelas. Jadi kalau berbicara terkait hukum, hukumnya sudah jelas. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa itu haram dan tidak sah. Nah ini semoga bisa menambah wawasan keagamaan kita berkaitan dengan hukum beda pernikahan beda agama. Dan semoga sebagai penutup kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, itu bisa mendapatkan keluarga yang betul-betul didasarkan pada agama, hingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan menanggapi berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama. Semoga bermanfaat. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.